Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul, walaupun kita bisa berkumpul hanya melalui virtual, tapi kita sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dan bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rian selaku moderator pada medical sharing sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Saida yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan gambaran dan materi tentang bagaimana kita menghadapi atau kita mengontrol kecemasan selama pandemi COVID pada sekarang ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Divisi Publication and Promotion AMSA Unismu karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk membantu mengarahkan atau memandu kegiatan medical sharing pada sore hari ini. Jadi seperti tema utama kegiatan kita hari ini yaitu Let's Overcome Anxiety in Pandemic COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita mengurangi atau kita mengontrol kecemasan kita pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya yaitu Dr. Saida. Jadi Dr. Saida ini adalah psikiater di Rumah Sakit Unhas dan juga Rumah Sakit Wahidin Sulianti. Jadi beliau juga salah satu dosen pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi Dr. Saida juga yang mengajar kita nanti ketemu di blok neuropsikiatri. Tapi sebelum saya persilahkan ke Dr. Saida untuk presentasi, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kita sebagai manusia dikatakan sehat jiwa jika bisa melakukan aktivitas dengan normal. Jadi kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sehari-hari tanpa adanya suatu hendaya. Jadi sekarang ini WHO memperingatkan krisis penyakit mental meningkat ketika jutaan orang di seluruh dunia dikelilingi banyak kematian dan juga penyakit. Jadi terlebih lagi masyarakat terbebani akan sekarang kondisi kita seperti diisolasi. Kita kan sekarang lagi isolasi, kemudian ketidaktahuan dan juga ketakutan akan hal-hal yang sekarang terjadi di sekarang ini, di masa sekarang ini. Dan juga yang paling parah adalah kita sekarang kesulitan menghadapi masalah ekonomi. Nah, sering mendapatkan info-info yang tidak jelas juga, itu yang membuat kita cemas dan putus asa akan masa depan. Apalagi orang-orang yang mempunyai memang riwayat gangguan cemas seperti itu. Maka dari itu untuk mengontrol kecemasan kita perlu mendapatkan ini gambaran dari dokter yang ahli dalam bidang kejiwaan. Jadi silahkan semuanya dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Saida nanti, dan misalnya kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu ditanyakan itu bisa nanti bertanya di sesi pertanyaan. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, saya silakan langsung dengan hormat kepada Dr. Saida untuk menjelaskan materinya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Nak. Saya izin share. Boleh saya diizinkan dulu untuk share screen materi saya? Masih disable. Hostnya mana, Nak? Tapi iya, Dok. Tunggu, Dok. Iya. Tolong izinkan saya untuk men-share screen materi saya. Sudah, Dok. Ya. Sudah? Ya, Oke. Oke. Kelihatan, Nak? Kelihatan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tentunya ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di musim pandemi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan ya, juga ketabahan dan kesabaran ya, bisa melalui pandemi ini dengan baik insya Allah ya. Badai pasti akan berlalu. Kedua tentunya adalah terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang memberikan saya amanah untuk mencoba memberikan mungkin materi pengantar yang mungkin bisa didiskusikan nantinya ya. Nah, pada hari ini saya akan mencoba membawakan materi sesungguhnya bukan hanya kecemasan ya, tapi sesungguhnya pada kondisi pandemi hampir semua gangguan mental kita bisa alami. Ya, tema dari anak-anakku sekalian adalah ayo kita atasi kecemasan selama pandemi kalian ya, dan seluruh sama bahwa kita memulai tahun ini ya, kita memulai tahun ini dengan kejutan-kejutan dan bukan kejutan yang baik tapi justru adalah kejutan yang benar-benar membuat kita terkejut bahkan kita panik. Kita ketahui bersama bahwa pertama kali ya coronavirus ini dilaporkan oleh Komisi Kesehatan, mungkin sama dengan Dinas Kesehatan ya Indonesia, Kementerian Kesehatan mungkin seperti itu ya di Cina, di mana pertama kali ditemukan kasus pneumonia ya, klaster pneumonia di Wuhan itu pada tanggal 31 Desember pas di akhir tahun 2019 di Provinsi Hubei ya, dan inilah yang pertama kalinya ya ditemukan adanya coronavirus. Tidak lama setelah itu kita coba lihat ya bahwa di tanggal 21 Januari itu sudah ditemukan ada 200 kasus dari COVID-19 ya. Jadi dalam 21 hari sudah ada 200 kasus yang ditemukan dan 4 diantaranya meninggal. Jadi ini benar-benar ganas, ini benar-benar begitu cepat menular ya. Dan bahkan mungkin pada saat itu di Januari ini ya boleh jadi di Indonesia juga sudah menyebar tetapi tak terdeteksi. Dan pada saat itu expert sudah para ahli sudah mewarning untuk hati-hati ya, untuk hati-hati akan virus corona ini karena kita tahu hubungan China dengan Indonesia itu sangat-sangat dekat ya, dan banyak sekali orang China yang ada di Indonesia ya. Nah, pertama kali coronavirus ya ditemukan terkonfirmasi positif di Indonesia adalah pada seorang ibu dengan seorang anaknya ya. Itu pada tanggal 2 Maret 2020 ya. Jadi mulai tanggal 2 Maret 2020 maka didapatlah dua kasus konfirmasi positif yang terperiksa tentunya. Ya, ini kan ketahuan karena diperiksa ya swabnya. Kalau mungkin sebelumnya sebelumnya ada ya, tetapi ya tidak terdeteksi ya. Kemudian setelah itu setelah tanggal 2 Maret tadi kita dapatkan kasus 2 orang ibu dengan anak ya dengan COVID-19, maka pada Juli tanggal 8 Juli itu adalah rekor terburuk di Indonesia di mana didapatkan kasus baru 1.853 orang per hari. Sehingga pada tanggal 8 Juli 2020 itu Indonesia telah menyumbang konfirmasi positif kasus positif 68.000. Dan bagaimana di Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan per tanggal 19 Juli per hari ini kita ketahui telah terdapat total data positif 7.800 7.875 yang positif, dengan yang sembuh masih kurang dari 50%, sembuh 47,5% kemudian yang meninggal cukup besar 3,4%.
dan yang masih positif ada sekitar 3.870 dengan isolasi mandiri 3.351 dan yang berat tentunya ya sedang sampai berat yang dirawat di rumah sakit itu 519 orang. Kembali lagi, ini yang terdeteksi. Ini terdeteksi karena swab dan mungkin begitu banyak kasus yang tidak terdeteksi. Nah, per 18 Juli ya di Indonesia kita dapatkan konfirmasi positif 84.000. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Sulsel adalah penyumbang hampir 10% dari total konfirmasi positif di Indonesia. Jadi Makassar itu saat ini boleh dikatakan bahwa kita adalah wilayah merah, yang merah gelap ya, seperti itu, hampir hitam mungkin ya, seperti itu. Sembuh ya, betul bahwa sembuh itu memang di bawah 50% dan meninggal hampir sembuh di bawah 50% dan meninggal hampir 5%, kurang lebih 4%. Nah, ini adalah kondisi yang harus kita lakukan ya untuk terus-menerus kebiasaan di zaman COVID, di pandemi ini. Bahkan mungkin nanti akan menjadi kebiasaan di new normal ya, di era new normal, di mana ya hand hygiene, selalu cuci tangan selama minimal 20 detik dengan 6 langkah ya, itu harus kita lakukan sesering mungkin setiap merasa telah memegang sesuatu yang objek-objek yang tidak steril. Kemudian masker nanti sudah merupakan suatu keharusan ya. Tapi dok, ya, nak? tapi dok, saya dok belum berubah dok, masih tampilan yang awal dok, yang subtemanya dok. Kenapa ya? Kenapa ya nak? Kira-kira? Belum terganti cerita dok. Tapi dok, coba jenis yang enable editing dok. Gimana nak? Jadi hanya yang judul awal yang kelihatan ya? Tapi iya dok. Coba Iya, dok dok. terus yang enable editing dok. Tapi dok, enable editing dok. Oke ya, di sebelah mana ya nak ya? Itu di atas dok, bagian tengah. Oh iya benar. Iya dok. Sorry. Betul. Oke nak. Ini kelihatan nak. Maafkan Tapi dok, ya. iya dok, sudah terganti dok. Berganti nak. Ini berganti. Iya dok. Ya. Oke dok, terima kasih banyak dok. Tadi Kemudian ini kelihatan nak. Ini tadi tidak kelihatan ya semua. Oh tidak dok. Oke. Jadi saya kira tidak usah saya ulang lagi ya. Jadi kita mulai di 31 Desember di Wuhan. Ya, kemudian di 21 Januari seperti ini, boleh jadi pada saat itu Indonesia sudah ada penyebaran ya, tetapi tidak terdeteksi. Karena itu terdeteksi kalau dilakukan pemeriksaan rapid dan swab tentunya. Kemudian di Indonesia ini yang kasus pertama pada 2 Maret 2020 ya nak ya, kemudian ini rekor tertinggi kasus baru pada saat itu ya sampai 8 Juli 2020 di mana 1.853 kasus per hari. Ya. Ini di Sulawesi Selatan nak, dan Makassar tentunya adalah penyumbang terbesar. Ya, kita berada di zona merah gelap ya. Jadi tetap terus melakukan protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Ya, tindakan pencegahan umum yang akan menjadi normal ya. Jadi budaya ya, kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan enyah dari muka bumi ya. Mungkin juga tidak enyah ya, tetap ada, tetapi mungkin dengan kekebalan yang baik pada kita sehingga itu tidak akan membuat virulensi yang lebih berat, atau malah kita tidak tahu apakah dia yang justru menjadi lebih kuat lagi ya, sehingga malah menjadi lebih berat. Ya, kemudian jauh lebih bagus di rumah saja, dan bila harus keluar ya, selain memakai masker, jaga jarak minimal, WHO ya mengindikasikan minimal 1,5 meter. Apa dampak dari COVID-19 ya? Apa dampak dari COVID-19 anak-anakku sekalian ya?
dan para audiens yang saya hormati. Nah, setelah ada COVID-19, kita tidak ada lagi nongkrong sama teman, ya. Nah, sekarang diganti dengan apa, Nak? Setelah pandemi, ya kita lebih banyak nongkrong bersama Video keluarga. call. Oh iya, kita sekarang kalau dulu suka nongkrong sama teman, ya sekarang terganti menjadi nongkrong bersama keluarga. Dulu-dulu malah kita tidak ada waktu, malah mungkin nongkrong bersama keluarga. Begitu datang, ya kita datang sore, semua masuk kamar, lelah, ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada sisi positifnya tentunya. Kita lebih banyak nongkrong bersama keluarga. Dulu anak-anakku sekalian mungkin selesai kuliah, selesai ujian, selesai melakukan sesuatu yang membuat lelah, ya. Mungkin kita di akhir minggu, akhir pekan kita bisa nonton film terbaru di bioskop bersama teman-teman. Sekarang tidak lagi, Nak. Kita sekarang lebih banyak nonton bersama keluarga di rumah. Nge-mall tidak lagi. Karena nge-mall tidak lagi, sekarang apa yang terjadi? Semua belanja online, ya. Semua sekarang bisa kita lakukan online. Kemudian masuk kelas tak lagi. Dan sekarang diganti dengan school from home, ya. Dan itu juga membuat kita belajar, ya, bahwa di rumah pun kita bisa belajar. Tentunya butuh adaptasi yang lebih baik lagi sehingga belajar menjadi berkualitas. Nyobain restoran hits enggak lagi, ya. Dulu-dulu selalu sudah tahu semua di mana tempat makan yang enak. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita lebih banyak menggunakan Google, ya, Mas Google, bagaimana caranya membuat makanan yang enak, ya, belajar masak bersama keluarga di rumah dan menyantap bersama-sama. Dan sekarang bahkan wisuda pun sudah harus online. Nah, apa yang terjadi anak-anakku sekalian, akhirnya anak remaja saat ini lebih banyak menjadi kaum rebahan. Ya, kalau capek duduk bersama keluarga, kita tinggal rebahan lagi di tempat tidur. Ya, jadi lebih banyak sekarang kita rebahan, ya, daripada dulu kita lebih banyak di jalan. Di jalan kita menuju satu tempat, mungkin lebih banyak macetnya, ya, sehingga membuat kita lama di jalan. Sekarang yang lama kita lama di tempat tidur. Ya. Nah, akibat dari COVID, trauma tentunya akan menimbulkan trauma. Wabah itu akan menimbulkan trauma. Sama dengan banjir bandang, dengan longsor, dengan apa, itu juga adalah suatu bencana. Wabah pun adalah bencana, sehingga akan menimbulkan trauma. Dan trauma ini akan memengaruhi setiap individu dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa ada orang yang stres sekali, dokter, setelah pandemi? Tapi ada orang yang nikmati, dokter, santai-santai, Ji. Di luar nyaman, di dalam juga nyaman. Tinggal di rumah pun tidak ada masalah. Banyak orang sekarang tinggal di rumah susah, ya, marah-marah. Tapi banyak juga orang yang justru tinggal di rumah lebih nyaman. Ya, mungkin karena dia justru adalah orang rumahan. Nah, tentu setiap orang akan dipengaruhi. Ya, trauma ini akan mempengaruhi. Ada yang pengaruhnya samar-samar. Ya, mungkin adalah. Saya yakin tidak ada orang yang tidak ada pengaruhnya COVID-19 ini. Pasti semua ada, tetapi ada orang yang samar-samar. Pada saat mendengar ada orang meninggal lagi dengan COVID, kita menjadi sadar kembali, ya, benar-benar gawat, ya, benar-benar bahaya, ya. Kok si ini bisa meninggal, ya? Tapi setelah itu kita dengar kabar lagi, si ini juga COVID, tapi OTG, ya, sekarang dia dibawa ke hotel karena dia tidak ada masalah. Ya, kita jadi sadar bahwa COVID ini ternyata walaupun bagaimana kuatnya, walaupun bagaimana hebatnya, maka dia pun sebenarnya bisa dikalahkan oleh imunitas tubuh, misalnya seperti itu. Sehingga ya kita kadang-kadang cemas, kadang-kadang tidak ada masalah. Ada orang yang mungkin bergejala, jadi mungkin cemas-cemas, tapi kalau mau dicari apakah dia masuk gangguan jiwa, tidak juga. Karena ada saat di mana dia masih menikmati hidup, masih bisa memasak, masih bisa ngurus anak-anak, suami. Walaupun kadang-kadang sementara masa kaget-kaget kalau ada lagi berita, ada lagi misalnya ambulans, ya, sekarang seperti itu kan yang terjadi. Nah, ada yang bergejala nyata. Ada yang bergejala nyata, bahkan mungkin awal-awalnya
hanya berupa reaksi stres akut, ya kaget benar. Ya, pertama ada COVID, kemudian setelah itu ada keluarga yang meninggal ya di depan mata, dilihat bagaimana dikuburkan, ya mereka menjadi PTSD, terbayang-bayang terus semuanya apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia mimpi-mimpikan ya dengan kondisi yang telah terjadi. Ada yang panik, nah, ini banyak ya jadi panik, jadi cemas. Ini memang yang paling banyak nak, jadi saya kira betul kamu punya tema bahwa yang paling banyak saat ini adalah gangguan cemas. PTSD juga gangguan cemas, reaksi stres akut juga gangguan cemas, panik juga gangguan cemas. Nah ini kalau sudah lama berlangsung, tentunya nanti akan membuat kita capek, lelah, putus asa, menjadi depresi. Bahkan beberapa kasus yang kerjasama dengan kami bagian psikiatri dengan paru yang dirawat inap, itu sampai mengalami gangguan psikotik pada penderita COVID-19. Nah, yang mana saja yang bisa, apa saja yang mempengaruhi semua ini, nak, itu semua tergantung dari tentunya karakteristik individu. Individu yang sudah biasa dengan tantangan, dengan musibah ya, dan mampu menyelesaikan dengan baik, tentu mereka akan lebih kuat ya menghadapi wabah dibanding orang-orang yang ciri kepribadian dependen misalnya, yang segala gantung pada orang lain ya, tidak kepribadian yang tidak matur dan lain-lain. Nah tentu kalau seperti itu dia akan lebih berat kondisinya dibanding orang-orang yang mempunyai kepribadian yang matur. Kemudian tahap perkembangan ya, perkembangan anak yang baik adalah perkembangan anak di mana dimulai dari usia kanak-kanak. Mereka dipertemukan dengan stres. Ya, jangan mereka tidak diberikan stres. Ya, dalam artian stres seperti apa? Ya, kalau ada sesuatu yang dia ingin capai, dia harus berusaha. Ya, dari kecil anak-anak diajarin seperti itu. Waktu mereka belajar untuk merangkak misalnya, ya diberikan sesuatu di mana dia harus merangkak, dia harus berjalan, ya diberikan sesuatu yang dia harus kejar dengan berjalan, dengan berlari. Saat mereka mau manjat, mereka diajarin untuk manjat, bukan dilarang manjat karena kita takut jatuh, tetapi mereka justru diberikan suatu kondisi di mana mereka bisa manjat, karena anak-anak bisa manjat, tetapi kita sudah siapkan dibawa mereka kalau jatuh, anak jatuh, mereka tidak benjol seperti itu. Tapi bukan dengan tidak memberikan mereka tantangan, karena memberikan tantangan kepada tahap perkembangan anak, kemudian diajarin menyelesaikan tantangan, kita menyiapkan kondisi di mana mereka menghadapi tantangan dengan tidak mengalami masalah, ya stresor yang besar, maka itu tentunya akan membuat anak-anak menjadi kuat. Ya, kemudian tipe karakteristik kejadian, tentunya semakin berat kejadian, maka tentu akan semakin berat juga kondisi yang bisa terjadi. Ya, nah sekarang kalau kita berbicara tentang COVID-19 dan ada orang yang tidak cemas, itu malah aneh. Ya, malah aneh. Apakah karena kedunguannya ya atau karena memang ya gangguan jiwa psikotik ya seperti itu. Saya yakin orang yang waras, orang yang mau belajar bahwa virus ini menyebabkan bahaya, dia akan tahu bahwa kondisi ini membuat mereka cemas, dan cemas itu yang membuat mereka nanti akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka keluar dari rasa kecemasan. Dan juga tentunya faktor sosiokultural. Nah, dampak dari COVID lainnya adalah tentunya respon akut, seperti yang respon akut ini yang kamu katakan sebagai ya seperti bingung, ya bingung. Kita sekarang di awal-awal kita bingung, ya kita bingung bagaimana mau keluar salah, di dalam rumah salah, ya bingung di dalam rumah mau bikin apa ya. Di awal-awal kan seperti itu, ya. Nah sekarang mungkin kita sudah mulai adaptasi. Kemudian mungkin kita menjadi sedih, tidak pernah anak-anak tidak pernah ketemu dengan teman-temannya, ya. Kita juga ya rasanya tidak ada waktu lagi untuk kumpul dengan, tidak ada lagi kajian, ya. Tapi akhirnya saat ini semua dilakukan dengan virtual. Karena kita melakukan adaptasi, ya. Kemudian timbul kecemasan, lelah, ya. Lelah fisik, lelah psikis, ya. Kadang-kadang seperti kayak mati rasa rasanya, bingung. Kalau ditanya sesuatu malas berkata-kata.
kita menjadi tegang, irritable. Irritable itu gampang marah, gampang sedih, gampang emosi, agitasi, ya, dan somatisasi. Nah, ini semua yang sering terjadi, tetapi dapat hilang, ya, hilang tanpa konsekuensi jangka panjang. Tetapi kembali lagi, semua ini tentunya tergantung dari daya resiliensi. Nah, respon yang biasa tertunda, yang muncul tertunda, ya, kalau ini yang segera terjadi, nah ini akhirnya tertunda ya saat-saat ini. Jadi kira-kira sekarang-sekarang ini, bukan di awal-awal pandemi. Akhirnya mungkin ada yang lelah yang menetap, ada saat ini banyak orang yang menjadi gangguan tidur, ada yang suka mimpi-mimpi buruk, apalagi kalau pernah terpapar dengan COVID-19, baik dirinya terkonfirmasi positif maupun keluarganya, dan juga mungkin kita akan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan trauma. Ada orang yang setelah COVID-19 di rumah sakit takut mendengar semua suara-suara. Nah, biar suara pintu rasanya seperti suara ambulans, ya, seperti itu. Ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Dan juga flashback. Flashback ini pada PTSD, ya, yang kalau melihat bagaimana keluarganya sesak, ya, misalnya seperti itu, dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit tidak boleh dibesuk, meninggal di rumah sakit, langsung dibawa ke Macanda, tidak melihat sama sekali itu, namun mungkin dia akan menggambarkan begitu jelas dan begitu menyakitkan. Nah, respon akut dan respon tertunda ini tentunya dapat hilang, ya, tanpa konsekuensi jangka panjang, tergantung dari daya resiliensi kita. Nah, semakin baik daya resiliensi, maka tentu akan semakin cepat kondisi-kondisi ini akan menghilang, ya, dan tidak ada efek sisa, tidak ada gangguan psikiatri yang dialami. Seperti apa lihat setelah ini. Kemudian mampu membangun mekanisme coping yang adaptif. Nah, bagaimana mekanisme coping yang adaptif, ya? Tentu mekanisme coping yang bertanggung jawab, bukan yang kalau misalnya ada sesuatu kita suka menyalahkan orang lain. Baik adalah mekanisme coping yang berorientasi tugas. Kalau sudah tahu bahwa kita harus belajar dari rumah, maka yang saya harus lakukan adalah bagaimana caranya saya belajar dari rumah dengan baik, seperti itu. Dengan baik seperti apa? Tetap seperti anak sekolah. Anak sekolah seperti apa? Pagi-pagi saya harus mandi. Jadi semua rutinitas sebelum pandemi kita lakukan supaya itu tidak membuat kita kehilangan waktu. Ya, jadi pagi-pagi harus sekolah, ya, yang kuliah pakaian kuliah rapi. Jadi kita tidur, kasihan banget sebenarnya, ya, karena akhirnya nanti kita kuliah dengan sebenarnya sambil tiduran rebahan, itu tidak akan ada yang masuk di kepala kita. Dan tentu juga anak-anakku sekalian, nah, ini semua bisa cepat membaik, sistem yang adekuat. Support sistem yang adekuat yang mana adalah punya keluarga, saudara, orang tua, ya, itu semua akan merupakan support sistem yang baik, ya, di dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Nah, itu tadi yang mungkin yang tadi yang kalau mereka tidak mengalami COVID-19. Tapi bagaimana lagi yang lainnya, misalnya, ya, yang mengalami, ya, baik yang mengalami maupun tidak mengalami COVID-19, itu tentunya kita semua takut sakit. Sekarang yang ada di pikiran kita adalah saya takut batuk-batuk, saya takut demam. Begitu kita merasa demam sedikit, waduh, periksa suhu tubuh. Dulu kan kita tidak pernah peduli itu. Pada saat kita terkonfirmasi positif, semua orang pasti takut meninggal. Bukan hanya yang terkonfirmasi, tapi juga keluarganya. Hal ini akan membuat kita rasa tidak berdaya. Mengapa? Karena setiap hari kita terkuras, kita punya memikirkan, jangan-jangan saya habis keluar, saya sakit lagi, ya, seperti itu. Kemudian hal lain yang kita khawatirkan sesungguhnya. Mungkin anak muda yang tidak gampang, yang mungkin walaupun istilahnya walaupun mendapatkan virus, ya, itu kan kalau anak muda tanpa penyulit biasanya mereka sakit OTG. Walaupun OTG kita selalu khawatir karena begitu ada dikatakan kita positif, maka ya Allah, satu lingkungan itu sudah penuh di medsos. Blok ini, rumah ini ada COVID-19. Ya, padahal mau dipikir untuk apa hal-hal itu terjadi.
ya. Itu COVID-19 kalaupun ada, kalau kamu tidak dekat, kamu tidak akan ditularin. Nah, hanya memang kalau kita sudah tahu bahwa ada, ya tentunya jauh lebih bagus di karantina agar tidak memindah atau menular. Hal-hal ini sesungguhnya bisa menimbulkan krisis psikologis. Kemudian hal lain anak-anakku sekalian, semakin sering kita melihat berita saat ini, semakin tinggi kecemasan. Jadi sekarang lebih bagus kita membatasi medsos, ya. Kalau bisa mulai kita berpikir bahwa hanya sekali dalam 2 jam, misalnya membaca medsos, maksimal sekali dalam 1 jam. Yang lainnya kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Karena ini bisa menimbulkan kita semakin cemas dan semakin panik. Yang lainnya adalah kita mungkin mengkhawatirkan masa depan. Berhenti, ya, kalian mungkin yang koas sempat berhenti, bingung kapan seperti ini. Yang lainnya lagi orang tua yang harus bekerja di rumah dan sekarang tidak bekerja di rumah, ya akhirnya mereka menjadi mengkhawatirkan faktor ekonomi. Mungkin akan ada resign di mana-mana, ya, karena perusahaan tidak mampu membayar gaji orang tua kita misalnya. Dan terjadilah juga social distancing, ya. Kita menjadi terisolasi, menjadi kesepian, ya, karena tidak bisa lagi berinteraksi seperti biasanya. Brooke dan kawan-kawan dalam satu penelitian terkait pandemi pada individu itu berupa, ya, depresi, stres, mood swing seperti mudah marah itu sampai kepada dan anak-anakku sekalian, ini menyerang siapa saja. Jadi bukan hanya masyarakat, ya, masyarakat kalangan bawah, juga masyarakat kalangan atas, bahkan juga nakes sekalipun. Jadi justru sekarang apa yang terjadi sekarang, nakes malah yang tertular atau terkonfirmasi positif, ya. Padahal kalau mau dipikir nakes sudah berusaha sebaik mungkin. Ini mungkin disebabkan karena begitu mereka sudah lelah psikis dan fisiknya, ya. Karena sekarang SDM nakes jauh lebih kurang dibanding kebutuhan pandemi. Anak-anakku sekalian, sekarang sudah banyak penelitian yang mencoba melihat bagaimana prevalensi stres, prevalensi cemas, dan prevalensi depresi di populasi umum. Populasi umum ini maksudnya adalah populasi yang tidak terkonfirmasi positif loh, nah ini. Jadi orang-orang yang kita, ya, ini yang bukan positif atau, ya, kita tidak tahu, ya, kalau kita, tetapi minimal di masyarakat didapatkan bahwa stres itu luar biasa. 1 dari 3 orang itu mengalami stres. Juga anxiety demikian, ya, 1 dari 3 orang itu mengalami kecemasan, ya. Kecemasan akan bahayanya pandemi. Ini depresi nanti akan semakin banyak, ya, bila pandemi ini berlangsung, kita tidak tahu sampai kapan. Nah, kemudian yang lainnya dampak COVID-19 adalah cemas tentang stigma di lingkungan. Saat ini, nak, banyak orang sakit tidak jujur. Karena kejujuran sekarang stigma, ya, stigma sosial. Ya, bayangkan pernah ada satu lingkungan di mana, bayangkan, nak, ya, seorang perawat di satu lingkungan. Ini belum tentu positif loh, tetapi diusir dari lingkungannya karena dianggap dia melayani COVID. Dia sakit dan diusir. Itu kan keterlaluan, ya. Nah, apalagi kalau mereka sudah dengar nih bahwa di blok ini ada yang positif. Ya mereka pasti itu istilahnya mereka mengusirnya ke ini. Nah, ya, tapi OTG, ya, OTG bisa isolasi mandiri di rumah, apalagi kalau dia nakes, dia ngerti apa yang dia harus lakukan di rumah, apalagi kalau dia sendirian di rumah, dia tidak akan menular itu virus ke sebelah, ya. Dan saya sampaikan, ya. Ya, kemudian kita cemas terhadap hasil pemeriksaan. Jadi kita itu
periksa cemas, tidak periksa juga cemas, ya, cemas akibat dirawat di rumah sakit dan meninggal, ya, takut medis setelah kita positif, ya Allah, apalagi yang mau dilakukan? CT scan, CT torak, terus obatnya apa? Kemudian stres dan depresi karena terisolasi. Nah, itu akhirnya diisolasi sendiri di rumah sakit. Enak tidak ya? Sudah kita sakit, diisolasi lagi sendiri. Seperti itu yang terjadi. Nah, sehingga kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, nah mungkin media sosial, mungkin mereka untuk ditelepon, mungkin mereka untuk video call dengan keluarganya. Kemudian pada penderita COVID-19 terjadi peningkatan sitokain proinflamasi. Nah, untuk yang positif ya nak ya, maka tidak positif saja mengalami gangguan mental, apalagi kalau positif, karena pada kondisi orang yang mengalami virus positif ya atau positif COVID-19, terjadinya gangguan metabolisme neurotransmitter sehingga kira seperti ini nak gambarannya. Ada orang terkonfirmasi COVID-19, maka pada cairan cerebrospinal maupun pada sistem saraf sentral maupun sistem saraf perifer. Ini pengaruh dari virus ini, dia akan melepaskan sitokain proinflamasi. Sitokain proinflamasi itu apa saja? Nah, ini dia interleukin 2, 1 beta ya dan seterusnya. Ini semua adalah faktor-faktor proinflamasi. Faktor proinflamasi ini ya akan menyebabkan kematian dari neuron. Ya, jadi kalau terjadi inflamasi nak ya di sistem saraf sentral maupun sistem saraf perifer, maka terjadi kematian neuron, saraf, kemudian terjadi gangguan pada sinaptik dan plastisitas saraf. Kemudian di saraf-saraf juga akan terjadi gangguan neurotransmitter, mulai dari sintesa neurotransmitter, pelepasan neurotransmitter. Kita ketahui pada kondisi di mana terjadi proinflamasi, ya pelepasan sitokain yang banyak, maka akan mempengaruhi, merangsang HPA untuk menghasilkan, ya kita ketahui menghasilkan apa nak? Kortisol yang tinggi, ya kortisol dalam kadar yang tinggi, dan kortisol kadar yang tinggi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan neurotransmitter sehingga terjadi gangguan memori, depresi, anxiety, dan juga PTSD. Nah, mari kita lihat kembali ya bahwa bagaimana sih hubungan COVID-19 dengan gangguan psikiatri saat ini. Saat kita dihadapkan dengan bahaya COVID tadi, maka tentu akan timbul rasa takut dan cemas. Malah aneh kalau ini jelas-jelas COVID berbahaya baru kita tidak takut. Orang yang tidak takut, ya itulah dia yang berkeliaran di jalan pakai masker. Apakah karena dungu ya sampai mereka tidak cemas? Yang pasti bahwa yang tahu bahayanya maka pasti akan cemas. Nah, itu adalah hal yang wajar. Cemas pada saat itu adalah hal yang wajar. Cemas ini diharapkan atau dibutuhkan agar kita semua yang punya akal bisa bertindak, bisa beradaptasi. Nah, jangan kalau kita cemas terus-menerus, tapi cemas inilah yang membuat kita akal ingin bertindak, ingin beradaptasi. Apa cara menurunkan kecemasan, ketegangan? Tentu dengan mengikuti protokol. Kalau kita sudah cemas, tadi sudah keluar, tapi tadi pakai masker kok, jaga jarak. Kalau ada orang dekat kita, kita menjauh, kita tidak pernah bicara dekat, kita mengurangi banyak bicara. Kemudian setelah itu kita bawa hand sanitizer, mendapat sabun dan air, kita cuci tangan. Itu akan menghilangkan kecemasan karena kita sudah bertindak dan beradaptasi. Nah, rasa takut, rasa cemas yang kita rasakan seperti yang di atas itu adalah normal, nak. Ya, itu normal. Kapan tidak normal? Kalau kecemasan ini terus-menerus berlangsung dan tidak bisa kita kendalikan.
Sudah kita lakukan cuci tangan, sudah kita pakai masker, sudah kita jaga jarak, sudah kita lebih banyak tinggal di rumah, tapi di rumah kita masih kecemasan seperti apa? Itulah yang tidak normal. Ngapain apalagi yang Anda khawatirkan, ya? Yang penting kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Hanya keluar rumah kalau penting, kalau tidak penting tidak usah. Sekarang boleh dikatakan semua bisa ya lah. Saya berpikir biarlah nakes yang keluar, kalian tinggallah di rumah. Kalau kalian sudah selalu mau keluar, bagaimana kalau nakes yang tinggal di rumah? Ya, seperti itu. Nah, gangguan jiwa terkait bencana adalah gangguan cemas, stres akut, PTSD, ya, depresi dan psikotik akut. Nah, ini kira-kira nak bagaimana itu model dari gangguan jiwa yang bisa terjadi setelah trauma, setelah bencana, setelah wabah, ya. Yang segera terjadi kalau kita waktu awal-awal itu loh nak, sampai kita mungkin apa yang terjadi waktu itu nak, kamu lihat mungkin ada orang tua kita atau kita memborong masker, makanan, semua diborong, ya seperti itu, takut, kekhawatiran luar biasa. Nah itu karena kita stres, ya stres di awal. Semuanya ya masih juga khawatir, masih ketakutan, ya. Nah, untuk orang-orang ini terjadi reaksi stres akut 1 bulan pertama setelah suatu wabah. Jadi sekarang sebenarnya harusnya tidak lagi orang reaksi stres akut. Karena perlangsungan wabah sudah kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan lamanya. Sekarang orang kalau masih tidak terselesaikan orang duka karena keluar akibat COVID, maka dia akan berkabung. Ya, reaksi berkabung ini untuk orang ditinggalkan oleh keluarga dekatnya, anaknya, ayahnya, ya, itu akan mengalami masa berkabung. Masa berkabung untuk keluarga dekat bisa, walaupun beberapa sumber mengatakan sebenarnya berkabung ya bisa hanya sebulan ya sampai 3 bulan. Tetapi bisa dibayangkan mungkin ya kalau seorang suami yang meninggal dengan meninggalkan anak yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan dan bisa perlangsungannya memanjang. Nah, juga bisa terjadi depresi, nak ya, depresi. Ya, kemudian ada gangguan cemas, ada PTSD, bisa saja terjadi gangguan psikotik ya. Saya sudah sampaikan tadi beberapa kasus yang saya dapatkan yang kerjasama dengan psikiatri, dengan ahli paru yang menangani COVID-19 itu beberapa. Kemudian ada gangguan penyesuaian, ya eksaserbasi gangguan. Nah, ini yang banyak, nah eksaserbasi gangguan mental sebelumnya. Orang-orang yang dulu pernah depresi sebelum pandemi, orang-orang yang gangguan mental cemas sebelum pandemi, mungkin sudah baik setelah eksaserbasi lagi, bisa muncul lagi. Dan yang lainnya nah adalah penyalahgunaan zat, ada gangguan makan, ada gangguan tidur, dan yang lebih banyak lagi sekarang ada adalah adiksi internet. Bukan hanya adiksi zat ya, tapi juga adiksi internet. Nah, saya kira reaksi stres akut saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi yang segera terjadi setelah trauma dengan gejala-gejalanya adalah bingung, gelisah, sangat reaktif, sangat mudah kaget ya, kemudian menarik diri ya. Gejala cemasnya adalah berkeringat, berdebar, muka merah. Pada gangguan stres akut ya, semua gejala-gejala kecemasan bisa kita dapatkan bagian dari gangguan kecemasan. Tetapi adanya bencana, saudara-saudara kita sekarang di Masamba mengalami gangguan reaksi stres akut tentunya pada saat ini. Ya, 1 bulan pertama setelah bencana itu terjadi gangguan stres akut. Bila reaksi stres akut tidak diselesaikan dengan baik, tidak ditangani dengan baik, di sana tidak ada, makanya di sana diharapkan adanya TBM ya yang datang ke Masamba dan lain-lain untuk menyelesaikan kondisi-kondisi psikologis orang-orang yang mengalami reaksi stres akut sehingga tidak berkembang. Adalah yang terjadi setelah bencana, setelah wabah, setelah kondisi yang sangat berat menimpa seseorang ya, dalam hal ini misalnya saat ini wabah ya,
maka orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, ya orang-orang yang nakes, yang melihat ya dengan mata kepala sendiri bagaimana begitu banyak orang yang korban mengalami reaksi PTSD, kembali terngiang-ngiang kembali, mengingat kembali bagaimana seseorang meninggal tanpa keluarga, ya karena tidak boleh pada keluarganya, nanti dia pindai lagi keluarganya, sehingga mereka menjadi gampang susah tidur, waspadanya berlebihan. Kemudian mungkin ada kondisi di mana akhirnya mungkin akan mengatakan, dokter saya mau berhenti jadi perawat, saya rasanya capek menjadi dokter, ya seperti itu. Karena kondisi-kondisi yang mereka alami pada saat mereka merawat. Tapi semoga tidak demikian. Ya, kalau depresi tentunya nak mood sedih, kehilangan minat dan kesenangan, mudah lelah, ya. Dan ini bisa terjadi gangguan tidur, gangguan nafsu makan, ya, susah konsentrasi, merasa tak berguna, bahkan bisa sampai ke arah ingin mengakhiri hidup. Dapatkan adanya mendengar suara-suara yang ada satu kasus saya dulu, nak, seorang pasien COVID-19 yang meninggal anaknya karena COVID-19, dia juga COVID-19, suaminya juga COVID-19. Si ibu ini, nak, sampai mendengar suara-suara anaknya, jadi dia teriak-teriak, dok, itu saya mau pulang ke kampung, anak saya memanggil-manggil saya, dia mau makan, padahal anaknya sudah meninggal karena COVID-19. Keluar, pecahkan semua jendela, sampai dia pecahkan jendela dan pecahkan ya kayak apa sih namanya, kaca, ya, jendela kaca ruang perawatan, karena dia merasa mendengar suara-suara anaknya yang sudah dikubur, katanya mau makan ibu, mau makan, ya seperti itu. Ya, apa yang kita bisa lakukan, nak? Seperti yang saya katakan tadi, kita siapa yang bisa keluar dari adalah yang punya daya resiliensi yang baik. Apa itu daya resiliensi? Daya resiliensi adalah mari kita belajar dari Pegas. Pegas itu akan menjadi pegas, ditekan, diinjak, nanti setelah dia kembali dia apa kembali seperti modelnya lagi. Ini akan benar-benar aslinya tahan banting, ya. Jadi mau ditarik, mau ditekan, pegas ini akan kembali ke bentuknya semula. Kita juga harus demikian. Dalam kondisi wabah kita harus kuat. Tuhan sudah mengajarkan kita, ya, bersabarlah pada saat kamu mengalami masalah, ya. Nah, resiliensi itu adalah proses beradaptasi yang baik dalam situasi buruk sekalipun, tragedi sekalipun, trauma sekalipun, dan itu semuanya adalah sumber stres yang signifikan. Ya, seperti itu. Ya, hidup ini tidak selalu seperti roda, ya, nak, ya, bisa di atas, bisa di bawah. Hidup ini tidak selalu nyaman, dan siaplah untuk bisa mendapatkan kondisi yang tidak aman, tidak nyaman. Ada saat Tuhan memberikan kita kenyamanan, keamanan, tapi ada saat di mana kita harus menghadapi ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Meliputi perilaku pikiran, meliputi perilaku tak, pikiran, bangun resiliensi itu waktu dan kesabaran. Kita sekarang tidak boleh mengumpat, lebih enak kuliah di kampus daripada di rumah. Ya, lebih enak sekolah di sekolah daripada di rumah. Tidak boleh lagi. Ini kondisi yang harus kita alami, yang kita harus hadapi. Sekarang kita harus beradaptasi, ya. Nah, bagaimana caranya, nak, untuk agar kita dapat mempunyai daya resiliensi yang baik dalam kondisi pandemi saat ini? Tetap bangun koneksi, nak. Ya, tetap bangun koneksi dengan teman-temanmu. Kalau dulu ketemunya di jalan, ketemunya di mall, ketemunya di sekolah. Sekarang sudahlah kita ketemu di daring, di dunia maya, ya. Berhubungan dengan individu. Dan carilah orang-orang yang empati, nak. Ada saja orang yang dia stres, dia juga ingin kita stres. Dia cemas, dia juga ingin kita depresi, dia juga mengajak kita untuk depresi. Nah, sekarang justru yang kita ini adalah teman-teman yang empati. Tetapi bila kalian adalah orang yang tidak mengalami gangguan jiwa, ya tidak cemas, tidak depresi, maka kita bisa membantu orang lain
supaya orang lain tidak membaik, ya, orang bisa membaik. Kemudian ini kita bangun koneksi supaya kita tidak merasa sendirian. Carilah teman yang empati, yang menimbulkan empati, yang memberikan empati, yang bisa meraba rasakan apa yang kita rasakan, bukan menambah stres kita, ya. Adakah teman yang toksik? Selalu juga tetap ada teman yang toksik, yang justru mungkin menambah runyam masalah yang kita hadapi. Kemudian jaga kesehatan kita, nak. Menjaga kesehatan fisik akan memperbaiki kesehatan jiwa. Seperti rutin olahraga. Olahraga yang baik akan menghasilkan endorfin yang tinggi membuat kita senang. Ya, oke. Hindari jalan keluar negatif. Ya, seperti apa, nak? Hindari rokok, hindari alkohol. Medsos oke untuk koneksi, tapi bukan medsos yang hari. Kemudian bantu orang lain, ya. Orang-orang yang sudah, kalau kamu dapatkan orang ini, saya takut ini, enggak usah ditakut. Itu temanku kemarin sakit, sembuh Mi. Nah, dengan cara apa? Dia olahraga, dia makan seimbang, ya. Kita sampaikan apa yang dilakukan oleh orang lain yang telah survivor COVID-19, yang berhasil keluar sebagai orang-orang pemenang melawan COVID-19. Proaktiflah, nak, jangan menyerah pada situasi negatif. Awal-awal mungkin kita anggap bahwa ini tinggal di rumah adalah negatif. Lama-lama mungkin malah kita menikmati. Dulu mungkin kamu tidak kenal siapa adikmu, siapa kakakmu, siapa orang tuamu. Karena kamu hanya taunya mereka orang tua kasih duit, ya, seperti itu. Sekarang mungkin menjadi hubungan emosional kita menjadi sangat baik, ya. Itu kemudian rencanakanlah pencapaian hidup yang lebih baik. Mulailah dari yang kecil-kecil, nak, ya, tidak harus yang besar. Dan lama-lama yang kecil menjadi bukit. Kesempatan untuk menemukan dirimu kembali. Orang-orang yang mengalami masalah, nak, dalam sebuah trauma seperti ini, kebanyakan dari kita setelah melalui trauma, kita menyadari bahwa ternyata kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita ternyata bukan orang yang lemah. Kita kuat. Kita bisa keluar dari kondisi ini. Kemudian jaga pikiran yang sehat. Kenali pikiran. Pada saat kamu ada pikiran negatif, sadarilah. Saat kamu merasa cemas, sadarilah. Apa yang terjadi kalau kau sadari, nak, maka kamu merasa cemas kayak ini. Kalau saya cemas, kalau dokter bilang, kalau saya terus-menerus cemas, maka itulah cemas patologis. Tapi kalau saya cemas, karena saya merasa tadi saya habis keluar, rasanya tadi ada orang yang batuk di dekat saya. Apa yang saya harus lakukan? Apakah meratapi? Tidak. Saya ambil madu, saya minum madu, saya makan telur, ya, setengah masak, kemudian saya minum vitamin C, saya mau makan, setelah makan saya mandi, setelah mandi saya mau istirahat, insya Allah setelah saya istirahat akan saya sehat. Yang ada virus, seandainya ada virus, dia bisa mati kok, dia tidak berdaya. Jadi kamu mungkin tak mudah mengubah kejadian berat di hidupmu, nak, tapi kamu bisa memandang dan merespon kejadian tersebut. Kalau kita berhadapan dengan batu cadas, ya, atau apapun, ya, janganlah kita memindahkan batu cadas itu, janganlah kita memindahkan beban itu, tapi kita melewati beban itu dengan berbagai cara. Kita melompatinya atau kita harus mengelilinginya, ya. Mungkin akhirnya tidak mendapatkan jalan yang pendek, ya, jalan pintas, kita harus berkeliling dulu, tapi tidak masalah. Itulah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Kita tidak boleh mengatakan apa yang saya bisa lakukan. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Coba untuk tetap optimis, hilangkan segala rasa pesimis, ya. Bayangkan tentang apa yang kamu inginkan. Kalau kita berpikir bahwa saya mau jadi dokter, maka orang yang berpikir mau jadi dokter pasti akan belajar untuk bisa menjadi dokter. Tapi kalau yang kita khawatirkan adalah bahwa kita tidak bisa jadi dokter, karena kita khawatir tidak bisa jadi dokter, maka kita akan diliputi dengan kecemasan bahwa memang saya tak mampu. Belajarlah dari masa lalu, lihat kembali apa yang kamu dulu pernah capai yang baik. Jangan ingat masa lalu yang buruk, tapi yang kamu ingat masa lalu adalah masa lalu yang membuatmu bisa menghadapi masalah dan bisa keluar dari masalah. Nah, kemudian yang lain, nak, cari bantuan, ya. Kalaupun kita sudah mencoba
ya meminta bantuan yang kamu butuhkan adalah salah satu kunci untuk membangun resiliensi. Selalu ada cara. Kita sudah coba tapi tidak bisa. Kita coba tanya teman, kamu kalau seperti apa yang kamu lakukan? Itulah gunanya terkoneksi dengan orang lain. Mencoba menanyakan. Saya coba begini tapi tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Ternyata cara teman lebih baik. Ya, pada kebanyakan orang cara untuk membangun resiliensi. Ya, sebuah yang saya sudah sampaikan. Kadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan untuk maju. Itu tentu tergantung dari kepribadian kita dan daya juang kita di masa perkembangan. Ketika kamu merasa kesulitan untuk menjalani aktivitas harianmu karena kejadian-kejadian tersebut, maka tentunya sudah mencoba semua yang saya sampaikan tadi, tapi kamu merasa belum mampu, semoga tidak ya. Ya, tidak ada salahnya. Mungkin kamu butuh psikiater, mungkin kamu butuh psikolog, tapi sebelum ini ada kok teman-temanmu yang bisa kamu ajak untuk berbagi. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya adalah waktu. Ya, waktu kita masih panjang, Nak. Tidak usah pikirkan kapan berakhir. Kalau saya tidak mau pikirkan kapan berakhir. Yang saya pikirkan adalah apa yang saya harus lakukan hari ini. Besok saya lakukan apa yang perlu saya lakukan esok. Yang penting semua tugas saya hari ini selesai. Nah, kapan sih terakhir kita sholat tanpa diburu tugas pekerjaan? Nah, dulu sebelum pandemi, mungkin karena saat kita dengan bagi pekerjaan, sampai kita kalau sholat, diburu-buru. Memberikan kita kesempatan saat ini, lebih banyak di rumah, ya, tidak pusing dengan macet, ya, tidak pusing dengan macet lagi, tidak pusing dengan bensin habis di jalan, pusing dengan macet, kita lupa harus. Sekarang enak sekali ya, kamu belajar dari rumah sehingga kamu bisa mengatur sholatmu dengan baik. Ya, tidak perlu terburu-buru lagi. Ya, mengaji dengan ya, sekarang bisa kita lakukan semuanya, Nak. Jadi sesungguhnya mungkin Tuhan inilah semua hikmah di balik COVID-19, hikmah di balik pandemi yang ini. Ya, dulu-dulu enggak ada waktu kita belajar agama, Nak. Ya, kita di kampus terus menunggu dari jam ke jam untuk kuliah. Ya, sekarang enak, Nak. Kuliah waktu jeda 1 jam, kita bisa loh sebenarnya mendengar lagi banyak daring, ya. Banyak di YouTube yang akhirnya kita bisa pelajari. Karena kita sekarang sudah terbiasa di depan laptop belajar, ya. Nah, janganlah kita sia-siakan benar-benar belajar untuk dunia, tapi lupa belajar untuk agama kita. Anak-anakku sekalian, ternyata ditemukan ya bahwa begitu banyak penelitian ya yang sudah dilakukan. Ada beberapa yang saya coba ambil bahwa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan mengulang-ulangnya, ya, mendengar dan mengulangnya, ya, apakah mendengarnya yang diulang atau nanti ada yang memang mengaji, ya, mendengar, itu ternyata, Nak, ini pada ya ini bukan di COVID-19 ya, pada pasien lansia yang sementara hemodialisa yang ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia punya anxiety-nya tereduksi, ya, reduksinya besar, ya, jadi dia anxiety-nya amat, anxiety berat, ya, menjadi menurun, ya, anxiety ringan bahkan tidak anxiety. Ini bayangkan loh, Nak, ini pada pasien lansia yang hemodialisa, yang berat, sakit berat ini, Nak, amat berat. Nah, bagaimana terhadap COVID-19 saja misalnya. Nah, kita lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu nanti akan menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Pada pengulangan ya ayat-ayat suci Al-Quran, resitasi ya suci Al-Quran. Baik tadi mendengar maupun kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, maka pasien hemodialisa, ya, itu ditemukan adanya perbaikan gejala-gejala depresi, ya.
Jadi cemas, depresi dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu menjadi baik ya. Ansietas menjadi menurun, depresi menjadi membaik ya. Nah, yang lain lagi adalah ditemukan bahwa sholat, beribadah ya, beribadah manfaat dari sholat ya, manfaat dari sholat pada perawat-perawat muslim yang stres akibat kerja. Jadi akibat pekerjaannya sebagai perawat dia stres terutama sekarang di COVID-19. Anda bisa bayangkan itu perawat stresnya luar biasa. Dokter stresnya luar biasa Tapi kita harus melayani. Tidak pernah mengatakan bahwa saya capek, saya mau cuti. Sekarang tidak ada dokter yang meminta cuti loh Padahal mungkin dokter tidak pernah cuti. Kalau mereka meminta cuti sangat wajar, tapi tidak ada. Nah, ternyata pada perawat yang mengalami stres akibat kerja, sholat dengan sholat yang baik tentunya yang khusyuk ya, itu menyebabkan terjadinya reduksi dari stres ya, dan jadi stres menjadi menurun, stres menjadi membaik ya, distres menjadi eustres, dan juga meningkatkan kepuasan hidup muslim ya. Nah, inilah mungkin makna dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan ya, yang salah satunya adalah surah Ar-Ra'd ya. Ingatlah hanya Allah menjadi tentram ya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada mengingat Allah ya. Mengingat Allah juga bukan hanya dengan mengaji, berzikir ya. Ya, seperti itu membuat hati kita menjadi tentram. Mati, lewat itu cemas. Lewat itu cemas kalau kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat sisi positif dari pandemi ini, anak-anakku sekalian. Mungkin Allah memberi kita waktu, mungkin Allah memberikan kita waktu untuk reconnect. Ya, sejauh ini mungkin selama ini kita connect-nya terlalu jauh. Allah dekat tapi jauh, ya. Ya. Tuhan jauh dari kita. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh darinya. Dan kita saat ini mari kita reconnect kembali. Mari kita kembali kepadanya. Mari kita mendekatkan diri kepadanya. Ya, itulah manusia ya. Kadang-kadang nanti telah diterpa musibah, ujian, cobaan, baru ingin mendekatkan diri padanya. Tapi masih syukur kalau masih mau, masih sadar bahwa kita butuh untuk reconnect kembali dengannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Ya, kita sabar. Tawakal itu yang bagaimana Tawakal adalah yang sabar, yang menerima segala ketentuan Allah. Saat bahagia, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kebahagiaan. Saat Allah memberikan kita cobaan, ya Allah, cobaan ini tidak seberapa dibanding segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang usia kami. Seperti saya sudah 50 tahun usia ya, itu luar biasa. Jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada cobaan ujian. Tapi ingat bahwa kadang-kadang nikmat sehat, nikmat rezeki yang banyak itu juga sesungguhnya adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita memanfaatkannya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Inilah yang terjadi saat ini dengan sedikit ketakutan ya. Ini menurut Allah ini masih sedikit ketakutan belum ada apa-apanya. Ya, jadi tidak usah khawatir berlebihan. Kelaparan, akan banyak orang yang lapar tidak bisa bekerja lagi saat ini. Kekurangan harta dan kehilangan jiwa, mungkin keluarganya juga buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada siapa lagi-lagi kepada orang-orang yang sabar. Dan ingatlah, ketika kita berzikir kepada Allah, ya, maka Allah itu sangat dekat. Ya, zikir itu bisa kapan saja ya. Mungkin sambil kita mendengarkan saya bicara, kamu masih tetap berzikir. Subhanallah, ya, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ya.
Tundukkanlah kepala kita, anak-anakku sekalian. Hinakanlah diri kita, nak. Ya, jauh lebih bagus menghinakan diri kita di hadapan Allah tentunya ya. Dan sehingga dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah itu adalah membuat kita tidak merasa angkuh. Ya, orang yang angkuh itu tidak pernah merasa hina nak di depan Allah. Dia punya semuanya, bahkan kadang-kadang lupa Tuhannya. Ya, hinakan diri kita dan jangan selalu merasa angkuh di hadapan yang maha besar. Allah sangat dekat dengan kita. Dan Allah mensyaratkan dalam Al-Quran bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehermu sendiri. Bayangkan dekatnya Allah dengan kita, nak. Lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Padahal urat leher kita sendiri begitu dekatnya dengan semuanya. Urat leher kita dekatnya dengan otak kita, dengan jantung kita. Dan disitulah jiwa kita, nyawa kita. Ya, jadi kapan aja Tuhan mau menariknya, dia menariknya. Ya, sehingga saya selalu bilang begini, nak, pandemi ini tidak akan menambah panjang usia kita, juga tidak akan mengurangi usia kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah selalu mengatakan bahwa selalulah ada usaha untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ajal itu telah diatur. Saya keluar di jalanan tanpa ada usaha. Karena Allah selalu mengatakan bahwa usaha adalah yang paling utama. Ya, usaha ialah yang akan mengubah takdir kita. Saya kira cukup, nak. Yang terakhir adalah sayangi dirimu, sayangi jiwamu, ya, karena inilah jalan untuk kita menjadi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Saya tutup saja ya, biar bisa. Ya, terima kasih banyak dok. Silakan. Atas materi yang telah dokter sampaikan. Ya, sangat luar biasa tadi materi yang disampaikan sama dokter. Saya merasa kalau yang dokter sampaikan itu sudah kayak psikoterapi buat saya. Mungkin teman-teman dan juga audiens yang di sini merasakan apa yang saya rasakan. Itu sangat nyaman, betul yang dokter sampaikan. Dan saya kayak merasa bahwa, oh iya memang kalau di masa pandemi sekarang ini kita harus kayak yang disampaikan oleh dokter. Jadi teman-teman dan audiens yang ada di sini, mungkin kalau perhatikan betul tadi apa yang disampaikan oleh dokter Saima, mungkin langsung sadar dan langsung merasa tenang seperti itu. Sangat luar biasa dok. Mungkin saya buka sesi tanya jawab dok. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari audiens. Dari audiens mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang mau ditanyakan kepada dokter, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, nama saya Siti Nastiti Deviana dok. Saya mau bertanya nih dok. Moderator diboleh langsung saja. Iya, silakan kak. Ya, dok. Jadi kan saya sangat menarik ini dok materi yang kita berikan. Saya ada dapat case-case di lingkungan keluarga saya terkait dampak dari COVID ini dok. Salah satunya gangguan kecemasan begitu dok. Gangguan kecemasan atau mulai parno-parnoan untuk di luar, mulai takut kalau ada keluarga yang sakit-sakit. Itu bisa saya tanyakan dok bagaimana, kan apalagi saya kayak salah satu yang dari kesehatan gitu dok, itu bagaimana saya bisa menyampaikan ke keluarga saya ataupun lingkungan saya kalau sebenarnya jangan terlalu takut juga, jangan terlalu cemas juga, tapi di lingkungan keluarga saya juga banyak yang gangguan paniknya tuh yang susah keluar itu dok, yang memang takut mau keluar untuk beraktivitas di luar rumah itu mulai takut. Apa memang sudah harus masuk ke spesialis yang psikolog itu atau
dengan pemberian konsultasi saja dok. Saya berikan untuk mengarahkan dia biar tidak gangguan paniknya bisa berkurang. Oke. Dok. Ya. Bagaimana Pak Moderator? Langsung dijawab atau beberapa dulu pertanyaan? Baiknya langsung dijawab saja dok. Oke. Terima kasih. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus ya dari Nastiti ya, kalau tidak salah Sri Nastiti ya. Oke. Tentu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, nak, kecemasan ada yang wajar dan tentu ada yang tidak wajar. Kalau sudah sampai panik, berarti itu sebenarnya sudah berlebihan ya, artinya sudah mengalami gangguan memang ya seperti itu. Nah tentu sebenarnya tidak semua harus datang ke psikiater ya. Nah mungkin mereka panik, mungkin mereka cemas karena mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Nah Nastiti sebagai calon dokter tentunya bisa menjelaskan bahwa wajar kalau kita cemas. Dokter jiwa mengatakan justru aneh sekarang orang kalau ada yang tidak cemas. Tetapi cemas itu harus ada upaya untuk menanggulanginya. Nah, kalau cemas kita kalau misalnya kita cemas dengan bahaya COVID, maka semua hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari bahaya harus kita lakukan. Nah, apa sekarang, Nak? Sudah bagus sekali pemerintah atur ke kita, ya. Jangan hilangkan itu, apa sih namanya, Nak? Hilangkan itu pikiran-pikiran bahwa COVID ini adalah konspirasi, itu hoax, ya. Ada lagi yang mengatakan ini COVID ini adalah memang Amerika, Cina mau bunuh orang Indonesia misalnya. Tidak ada itu, Nak, ya, tidak ada itu. Nah, sekarang yang kita harus sampaikan ke orang tua, ya, batasilah mendengar berita-berita yang hoax atau berita-berita yang buruk, ya. Ya, dengarlah berita-berita yang bagus. Jadi kalau misalnya ada orang yang sembuh, itu yang kita dengar, Ibu. Ternyata banyak orang kok yang walaupun COVID bisa sembuh. Nah, kalaupun ada yang meninggal, ya memang ada yang meninggal, tapi kan hanya berapa persen, Ibu. Sebelum COVID pun selalu setiap ada orang yang meninggal. Yang berikutnya, ya, apakah tante kita, apakah keluarga kita, ya sepupunya Nastiti atau siapapun, sampaikan bahwa kalau kita sudah berusaha melakukan protokol kesehatan, ya jauh lebih baik kita di rumah, nggak usah ke pasar, ya. Sekarang pasar itu bahaya banget, di mana banyak orang berkumpul, maka di situ nanti akan banyak kalau banyak orang berkumpul. Nah, kita bisa bayangkan ya, begini saja secara sederhana. Kalau banyak orang kumpul, kalau misalnya ada 100 orang, 10 orang lah yang bawa virus, 10 orang ini mengeluarin virusnya, maka akibatnya kan akan banyak itu terkonsentrasi gitu loh. Nah, sehingga sampaikan bahwa tidak boleh kumpul-kumpul, ya. Kalau keluar terpaksa sekali keluar harus pakai masker. Kalau masker kain pakai minimal 2 lapis seperti itu. Kemudian setelah itu kalau harus belanja, mungkin karena tidak ada di kampung, mungkin tidak ada belanja online misalnya, ya, maka tidak boleh lama di pasar. Kalau dulu Ibu suka keliling-keliling 1 jam misalnya, ya sekarang tidak boleh, Mak. Pokoknya catat memang mau dibeli, ya. Apa yang mau dibeli hanya kira-kira 15 menit sudah harus pulang misalnya seperti itu. Nah, kalau dulu-dulunya misalnya lebih suka, ya, tapi intinya, Nak, adalah bahwa batasi keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka harus pakai protokol. Protokolnya adalah pakai masker. Kemudian kalau ada orang, jarak kita dengan orang lain minimal 1,5 meter. Nah, kalau itu sudah kita sampaikan, Ibu tidak usah lagi khawatir kalau seperti itu. Karena semua hal-hal yang harus kita lakukan, Anda sudah lakukan. Ya, protokol kesehatan dilakukan, kemudian batasi mendengar berita-berita yang buruk. Ada orang pencemas itu, Nak, berita yang dia bawa adalah berita cemas juga. Sehingga orang-orang yang seperti ini buat mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak pencemas, sehingga kecemasannya tidak bertambah. Kalau semua ini sudah dilakukan dengan baik, medsos sudah dibatasi, protokol kesehatan sudah dilakukan, menjaga imunitas tubuh sudah dilakukan, kita ajari mereka untuk olahraga di dalam rumah,
atau di pekarangan. Olahraga akan menyebabkan diproduksinya atau hormon endorfin ya. Endorfin itu adalah morfin endogen di dalam tubuh itu akan meningkat dan ini akan membuat kita merasa senang. Nah, ini semuanya akan membuat kita menjadi lebih sehat. Jadi kira-kira seperti itu ya Nastiti ya. Pokoknya kamu harus menjadi agen buat keluarga untuk menyampaikan bahwa sebenarnya kondisi ini adalah kondisi yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari kondisi ini. Kita tidak akan mungkin keluar dari pandemi ini. Ini sudah terjadi di seluruh dunia dan kita harus hadapi dengan protokol kesehatan, dengan belajar lebih banyak tentang bagaimana mengatasinya, istirahat yang baik, olahraga yang baik, yang cukup ya. Jaga makanan, pola makan yang teratur, yang seimbang Nak, ya, yang seimbang sehingga itu akan menaikkan imunitas. Sampaikan bahwa COVID bisa kalah kok kalau imunitas kita baik. Sampaikan bahwa COVID bisa kalah kok kalau kita tidak stres. Tapi kalau kita stres, apa yang terjadi tadi Nak? Nah, terjadi gangguan-gangguan mental. Bila itu sudah kita sampaikan, tetapi memang dasar orangnya pencemas misalnya, tetap panik, maka mungkin memang butuh datang ke psikolog atau psikiater. Saya kira itu sementara, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya. Berikutnya silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Baik, untuk Kak Nastiti, apa sudah cukup Kak jawaban dari Dok? Makasih Dan. Ya Kak. Selanjutnya Dok, ada pertanyaan melalui private chat ke saya Dok. Jadi pertanyaannya seperti ini Dok, dia chat ke saya. Di masa pandemi sekarang Dok, ini orang ketergantungan dengan gadget. Apa-apa semua berhubungan dengan gadget. Jadi bagaimana untuk menghindari adiksi oleh karena penggunaan gadget tersebut Dok? Iya. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan Dok. Sekarang ini benar-benar banyak remaja yang adiksi internet ya, yang adiksi internet. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih bisa keluar dari ketergantungan gadget ini ya. Nah, kondisi di mana remaja tidak mempunyai kegiatan di rumah ya, maka tentu akan membuat mereka lebih banyak mengambil kesempatan untuk menggunakan satu aplikasi ya, yang akhirnya mereka menjadi adiksi internet. Nah, anak-anak muda yang adiksi internet sesungguhnya adalah anak-anak muda dan mungkin bukan anak remaja, bahkan juga dewasa muda ya, seperti itu bisa semuanya adiksi internet, tapi terutama remaja biasanya. Nah, biasanya yang mengalami ini biasanya adalah pada orang-orang yang memang juga rentan mengalami gangguan mental. Jadi biasanya anak-anak yang pencemas, anak-anak yang depresi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya yang kurang mampu merencanakan kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau kalian yang punya perencanaan kehidupan yang baik, saya yakin bahwa Anda tidak akan menggunakan waktunya untuk ketergantungan internet sepanjang hari. Anda sudah punya perencanaan, pagi saya harus mandi, jam sekian saya harus belajar, sudah itu saya harus mengaji, sudah itu saya harus beribadah, sholat, sudah itu saya harus makan, sudah makan saya harus ini. Nah, perencanaan seperti ini hanyalah pada orang muda, hanyalah pada orang-orang yang memang istilahnya punya perencanaan hidup yang baik. Nah, orang-orang yang tidak punya perencanaan hidup yang baik ini nanti akan masuk ke ketergantungan gadget. Sekarang, bagaimana nih? Nah, apapun itu, kalau dia sudah masuk di ketergantungan gadget, dia sudah masuk di adiksi internet, maka tentunya ya kita harus mencoba mencari. Apakah orang ini, yang pertama adalah apakah orang ini karena mengalami gangguan mental sampai dia tidak tahu perencanaan hidupnya sehingga justru mungkin gangguan mentalnya dulu yang harus diperbaiki agar penggunaan gadgetnya juga berkurang. Kalau ternyata tidak, sejauh ini sebelum sakit
maaf, sebelum pandemi dia baik-baik saja, ya sekarang jadi seperti ini ya. Kita mesti cari tahu. Berarti sebenarnya tidak ada kondisi di rumah yang dibuat oleh keluarga sehingga mereka bisa kumpul, mereka bisa curhat, mereka bisa cerita-cerita, ya sehingga dia tidak selalu di dalam kamar, ya seperti itu. Karena biasanya orang pengguna gadget ya, atau adiksi internet itu dia bisa tinggal di kamar. Ya naknya dari pagi sampai sore dia lupa makan itu nak, dia lupa makan, ya. Jadi orang yang adiksi internet itu dia bisa lupa makan. Mengapa nak? Itu kalau kita lihat pengguna gadget sebenarnya adiksi internet itu sebenarnya sama dengan orang pengguna nafsa nak. Itu saya punya materi tentang itu khusus sebenarnya yang saya sudah jelaskan juga di satu komunitas webinar 2 hari yang lalu ya. Dan itu nak, itu kalau orang terlanjur pakai gadget ya, karena ini kebetulan anak kedokteran semuanya ya. Maka apa yang terjadi, nak? Itu kita punya di otak, itu akan terekam. Bahwa kalau kita menang, maka akan menimbulkan suatu reward. Kita merasa hebat, kita merasa luar biasa, sehingga kita akan mengulang lagi. Kita akan mencoba lagi. Ya, endorfin akan sangat meningkat berlebihan. Ya, ada namanya enkefalin akan meningkat dengan tajam. Dan enkefalin yang meningkat dengan tajam ini membuat kita tidak lapar. Membuat itu orang-orang pemakai gadget yang terus-menerus itu tidak lapar. Sehingga dia mungkin tidak makan sehari semalam, itu dia tidak lapar loh. Ya seperti itu, dia sibuk dengan gadgetnya. Nah, ini semuanya, ini satu lingkaran setan, nah, terus-menerus akan terjadi. Jadi makanya saya kasih warning ya, jangan pernah mulai sekarang nak, karena kita banyak di rumah, atur dirimu agar kamu harus mengatur bahwa kita hanya ketemu dengan gadget ya. Ada saat di mana kita lepaskan gadget kita. 1-2 jam kita lepaskan. Ya, seperti itu. Kemudian kita membaca. Setelah itu kita melakukan kegiatan yang lain. Yang berikutnya lagi adalah ya, adiksi internet tidak bisa hanya diterapi anak-anak dan remajanya. Tapi yang diterapi adalah anak remaja dan orang tuanya. Anak remaja dengan lingkungan di dalam rumahnya. Mengapa nak? Karena sesungguhnya orang-orang pengguna gadget ini adalah dia harus diajak keluar dari situasinya dalam apa istilahnya nak, dia hidup dalam dunianya sendiri loh. Dia hanya di kamar saja begitu. Dia harus ditarik keluar dengan cara apa nak? Dicarikan kegiatan yang lain. Sekarang orang tidak boleh keluar rekreasi, maka kita mungkin berikan tugas misalnya kalau dia bersaudara banyak, kita berikan tugas apa yang makanan, yang piring, siapa yang ini, siapa nanti yang pimpin kita olahraga sama-sama, siapa yang bisa membuat kita nanti setiap jam 8 sampai jam 9 misalnya kita berjemur ya, seperti itu. Intinya adalah keluarkan dari lingkungannya. Dan itu harus lagi-lagi harus kita kerjakan bersama. Tidak boleh hanya anaknya. Jadi saya selalu mengatakan nak, psikoterapi pada pengguna gadget yang berlebihan atau adiksi ini. Yang di psikoterapi bukan hanya anak remajanya, tapi yang di psikoterapi jadi sesungguhnya apa ya istilahnya, kita harapkan individu di zaman pandemi ini memiliki rutinitas yang baik, keteraturan hidup ya setiap harinya. Itu bisa menghindarkan kita dari internet. Anak maupun hanya bersama-sama dengan keluarga, bagaimana membuat mereka keluar dari kondisinya, ya bukan di lingkungan tempat tidurnya, ya di lingkungan kamarnya, tapi kita ajak keluar melakukan rutinitas yang bermanfaat agar mereka bisa keluar dari adiksi internetnya. Ya, bila itu kita sudah lakukan, internet
sama dengan ketergantungan nafsah. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke dok, terima kasih atas jawabannya dok. Mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman audiens ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaan terakhir karena sudah mau menjelang maghrib juga, jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung sekarang ditanyakan. Ya. Saya sebagai individu, walaupun saya lalu saya lebih mengutamakan terapi spiritual seperti yang saya katakan tadi ya. Terapi spiritual, dan itulah terapi yang luar biasa ya. Saya selalu percaya bahwa dengan kita beribadah ya, sholat yang khusyuk ya, sering-sering membaca Al-Qur'an, sering-sering mendengar Al-Qur'an, itu membuat hati kita akan tenang ya. Dan kalau misalnya Anda membaca Al-Qur'an dan belum membuat kamu tenang, maka sesungguhnya kamu benar-benar belum khusyuk, belum benar-benar hatimu berada di sana, di zikirmu dan di ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kamu dengarkan. Dan kalau kita sadari itu, maka semakin kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri padanya. Ya, seperti itu. Oke, Nak, silahkan bila masih ada. Baik, masih ada? Malu-malu bertanya ya. Mudah-mudahan tidak tahu bertanya karena tidak mengerti apa yang saya sampaikan ya. Syukur-syukur kalau benar-benar dipahami ya. Ya, Pak Moderator ya. Rian. Ya, Nak. Silahkan. Apakah masih ada untuk audiens yang ingin bertanya ke dokter? Bismillah tabe dok. Iya, silahkan. Reski. Ya dok. Kan saat ini banyak informasi yang tidak akurat dok tentang COVID-19 di luar sana. Ini yang bikin cemas sama tertekan dok. Iya. Jadi menurut dok, apa yang bisa dilakukan untuk menangkal misinformasi ini dok? Tabe dok. Iya, benar. Baik. Terima kasih dok. Iya. Saya Silakan, kembali Dok. ke moderator deh. Ya, terima kasih Rian dan yang bertanya Reski. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Nak ya, bahwa benar-benar semuanya sekarang itu, Nak, yang membuat kita cemas adalah berita-berita hoax. Jadi kembali lagi ada manfaat dari IT, tapi juga begitu banyak kemudaratnya, ya. Itu yang kita dapatkan sekarang. HP bisa membuat kita terkoneksi dengan yang lain. Tapi HP juga bisa membuat kita menerima informasi-informasi yang tidak benar. Nah, sehingga sekarang tentunya kita diajak untuk mencari informasi yang benar-benar resmi. Nggak usah nih dengar informasi yang tidak resmi, ya seperti itu. Kayak sekarang kan ada hotline khusus untuk COVID-19 ya, semuanya ya Nak ya. Itu bisa kita bisa dengar yang benar-benar resmi. Yang berikutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, Nak. Memang dari awal itu psikiater selalu mengatakan bahwa batasilah medsos kita. Ya, karena belum tentu kita termasuk orang yang bisa memilah mana yang baik, mana berita yang baik dan mana berita yang buruk. Kalau kita saja Nak, tenaga medis bisa cemas dengan berita hoax. Anda bisa bayangkan bagaimana orang yang bukan medis, bukan tenaga medis, ya bisa bayangkan seperti itu. Kita saja dokter, kita saja calon dokter bisa stres, bisa cemas dengan informasi yang salah. Bagaimana di luar sana? Sehingga saya sampaikan bahwa anak-anak pula sekalian semuanya yang bisa menjadi agen-agen yang merupakan orang-orang yang bisa menyampaikan ke masyarakat tentang apa itu stigma sosial, ya, apa itu COVID yang sesungguhnya, bagaimana penularannya, ya seperti itu. Tidak ada COVID yang menular dari sebelah rumah ke sini, ya seperti itu, di bawah angin, ya enggak seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi semua berita-berita yang benar kita sampaikan. Kemudian batasi medsos kita, seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya sekarang selalu berusaha mengambil begitu. Jadi yang pertama saya harus memiliki rutinitas apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Sehingga ada waktu untuk membuka
Hal-hal yang tidak penting saya tidak baca, ya seperti itu. Hal-hal yang saya anggap penting itu yang saya baca, ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang lewat, ya sudahlah. Kalau lewat dan terbaca, ya kita mengatakan bahwa inilah bagian dari hoax, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah banyak hal, ya di mana sekarang enak sekali. Ada Google. Apapun yang kita mau cari tentang informasi yang sesungguhnya kita bisa dapatkan. Sehingga di sanalah kita mencari informasi yang sebaik-baiknya. Intinya adalah sesungguhnya COVID-19 ini adalah kondisi yang terjadi di mana macam-macam informasi yang ada dan kita semua bisa masuk dalam suatu perangkap, ya, dalam suatu perangkap yang makin cepat. Kalau kita tidak belajar bahwa bagaimana sesungguhnya memproteksi diri kita dan memproteksi keluarga kita, ya seperti itu. Saat ini yang tidak berjalan sebenarnya adalah promosi di masyarakat. Promosi di masyarakat itu harusnya dilakukan oleh anak-anakku sekalian, ya. Nah, anak-anakku sekalian mungkin akan mengatakan, bagaimana caranya kita turun ke jalan, dokter, menyampaikan yang sebenarnya. Ya mungkin memang itu sulit. Bayangkan kalau semua mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia turun, itu juga akhirnya nanti yang terjadi ya bukan lagi stay at home, ya. Nah, tetapi sekarang dengan Anda melakukan webinar-webinar ini, mencerahkan masyarakat tentang informasi-informasi yang baik, ya. Saya kalau di sini yang hadir ada 60 orang, ada 57 orang, ada tadi sampai 60 orang saya lihat, ya. Nah, kalau semua yang saya sudah sampaikan tadi bisa disampaikan lagi, satu orang menyampaikan ke 10 orang, keluarganya gitu nak, kalau 10 orang, kemudian 10 orang keluarga ini menyampaikan kepada yang lain bahwa memang COVID itu memang perlu diwaspadai, tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa lagi apa-apa karena adanya COVID-19. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sebanyak sekali informasi yang ada, macam-macam sekarang informasi yang ada. Dan informasi yang paling baik tentunya adalah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, ya. Ada hotline yang untuk mendengarkan berita-berita yang terbaik. Sampaikanlah bahwa memang ada orang yang meninggal karena COVID. Tapi jauh lebih banyak orang yang sembuh dibanding orang yang meninggal. Sampaikanlah bahwa memang banyak orang yang terpapar karena COVID, tapi dari semua yang terpapar itu jauh lebih banyak yang orang tanpa gejala dibandingkan yang dengan gejala. Sampaikanlah ke masyarakat bahwa COVID ini memang berbahaya dan terutama berbahaya pada orang-orang yang lansia, sehingga yang punya keluarga lansia jagalah mereka, ya seperti itu. Dalam artian jangan kita merasa karena kita sehat, kita anak muda, kita tidak ada penyakit fisik, sehingga kita keluar seenaknya, tapi kita lupa bahwa setelah kita pulang ke rumah, mungkin kita tidak sakit, kita bawa virus, mungkin kita tidak sakit, tapi kita memindahkan kepada lansia. Jadi kita mungkin hanya menyampaikan bahwa ada golongan-golongan, ada beberapa kelompok-kelompok yang memang harus kita jaga dari COVID. Sehingga misalnya seperti siapa lansia, yang kedua adalah yang ada komorbid, yang jelas-jelas ada hipertensi, ada penyakit jantung, ada misalnya dia cuci darah, ada DM, ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini kita harus jaga. Kita benar-benar harus jaga, sehingga sekarang menjaga diri itu dengan menjaga orang lain. Ya, bukan hanya jadi sekarang bukan saatnya untuk kita hanya jaga diri kita sendiri, tapi kita jaga diri kita sendiri dalam rangka kita menjaga orang lain. Ya, seperti itu. Dan tentunya itu semua kembali lagi saya berharap kalian adalah orang-orang yang justru kalianlah yang akan menjadi informan-informan yang membawa berita baik, ya, yang membawa berita-berita yang membangun, yang membawa berita-berita yang positif kepada masyarakat. Tetap penting kita sampaikan tentang bahayanya COVID, tapi bahaya COVID ini bisa ditangkal dengan protokol kesehatan. Ya, lebih banyak di rumah, diam di rumah. Kalau keluar terpaksa harus pakai pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, kemana-mana bawa sabun, ya, sehingga ketemu air kita cuci tangan, ya seperti itu. Kita lah semua informan-informan yang diharapkan bisa menjadi promotor-promotor yang mempromosikan kesehatan
untuk mencegah terpaparnya kita dengan COVID-19. Tidak usah khawatir nak kalau ternyata sekarang ditemukan begitu banyak orang positif. Itu artinya bahwa screening berjalan dengan baik. Banyak orang yang direpit sehingga banyak orang yang ditemukan menderita. Malah jauh lebih bagus ini dibandingkan kalau tidak ada lagi rapid, tidak ada lagi swab, mungkin yang akan keluar adalah tidak ada penderita, padahal kita tidak tahu bahwa begitu banyaknya orang yang ternyata orang dengan tanpa gejala. Saya kira demikian nak, mudah-mudahan bisa menjawab Ananda Reski Anggra ini. Terima kasih Rian. Ya. Iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, baik. Saudara Rizky sudah menjawab? Sudah terjawab maksudnya? Tapi iya kak. Oke, jadi mungkin dari sesi tanya jawab sekarang sudah berakhir. Jadi untuk audiens yang masih banyak, mungkin masih banyak teman-teman dari audiens yang ingin bertanya, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin bisa langsung menghubungi bagian dari PNP, AMSA Unismu. Nanti bagian PNP akan meneruskan ke Dr. Saida. Kalau misalnya Dr. Saida punya waktu untuk menjawab, nanti bisa kami teruskan ke teman-teman audiens yang bertanya itu. Jadi mungkin sebagai kesimpulan bahwa jadi yang disampaikan oleh Dr. Saida tadi sangat luar biasa, sudah sangat jelas untuk teman-teman audiens jalankan setiap hari, di mana di masa pandemi COVID ini kecemasan kita itu merupakan hal yang wajar. Justru aneh kalau misalnya kita tidak cemas pada saat pas pandemi sekarang ini. Jadi caranya untuk kita menjaga kecemasan dan juga menjaga sehat mental kita itu yang pertama kita bangun koneksi seperti yang Dr. Saida tadi jelaskan, bangun koneksi biar kita tidak merasa kesepian, biar kita tidak merasa sendirian. Tinggalkan teman-teman yang toksik. Jadi jangan bergaul dengan teman-teman yang toksik. Kalau kita orang yang memang dasarnya cemas, jangan justru bergabung dengan orang-orang yang cemas juga, seperti itu tadi dokter katakan, jangan bergabung dengan orang-orang yang cemas juga, maka itu akan bisa menjadi suatu lingkaran yang bisa menimbulkan kecemasan ini tidak akan berhenti. Maka dari itu kita hindari jalan keluar juga yang negatif, seperti kita mungkin merokok, kita melakukan hal-hal yang negatif, itu kita hindari. Bantu orang lain, kemudian kita jadi proaktif juga, hubungan emosional, supaya hubungan emosional kita lebih baik. Kemudian rencana pencapaian hidup, seperti dokter bilang, kalau misalnya kita sudah terlanjur teradiksi di internet, maka sebenarnya kita bisa buat plan atau kita buat rencana keseharian kita seperti apa. Mungkin pagi kita jadwalkan kita lakukan olahraga, siang kita lakukan makan siang bersama keluarga, lakukan hal-hal yang positif selama kita berada di rumah. Jalin rasa emosional dengan keluarga kita. Mungkin pada saat kita sibuk, kita tidak bisa ketemu sama keluarga kita, lebih jarang. Tetapi sekarang kita bisa sering sama keluarga, kita bisa meningkatkan ibadah kita juga. Jadi sangat bermanfaat yang disampaikan oleh dokter. Dan yang saya juga garis bawahi bahwa kamu mungkin tidak mudah mengubah kejadian berat di hidupmu, tapi kamu bisa merubah cara pandang dan merespon kejadian tersebut. Maka fokus apa yang kita lakukan, kemudian kita coba untuk tetap optimis, belajar dari masa lalu, kemudian kalau memang caranya kita sudah sakit, sudah kita tidak bisa ngapa-ngapain, sudah memang cemas, jangan ragu untuk menghubungi dokter, jangan ragu untuk ceritakan ke keluarga, jangan ragu untuk cerita ke teman-teman kalau teman-teman memang ini merasa sakit seperti itu. Jadi kita berupaya untuk bercerita dan mengeluarkan isi hati kita supaya kita merasa tenang. Mungkin sekian dari saya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi dok saya ucapkan kepada Dr. Saida atas waktu yang telah diberikan dan materi yang sangat luar biasa. Saya rasa semua di sini merasa lagi diterapi sama dokter. Terima kasih banyak dok. Semoga semua teman-teman audiens ini bisa menjelaskan juga kepada orang lain bahwa pentingnya kesehatan mental selama pandemi COVID-19 ini. Mungkin sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, mungkin ada sertifikat yang akan ditampilkan oleh teman-teman ini dok, teman-teman dari panitia AMSA dok. Iya. Oke, ini dok, tabe dok, ini sertifikat dari teman-teman panitia dok.
Ya, Nanti saya kami ucapkan terima kasih banyak dok dari chat. Ampus. Dok. Sama-sama. Ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak dok. Saya izin Terima live kasih ya, banyak, Dok. live meeting Ya, ya. dok. Iya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada yang kurang ya. Terima kasih. Saya live meeting. Ya, dok. Terima kasih dok. Sama-sama semuanya.